Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja yang terdapat di modifier, khususnya di sebelah kanan ini. Jadi saya akan jelaskan nanti ada bagian khusus di generate ya, ada array, bevel, boolean, build, terus kemudian ada decimate, ada split, ada max, ada mirror. Untuk geometry node nanti dulu, tapi saya langsung ke max, mirror, dan mungkin yang lainnya dulu ya. Jadi nanti saya buatkan videonya, kalau kepanjangan nih saya bikin 2 part ya, biar nggak kelamaan gitu ya. Oke, kalau gitu langsung saja, kira-kira bagaimana cara bekerja menggunakan modifier, khususnya basic ya teman-teman. Nanti saya akan buat satu video lagi khusus misalkan array. Kalau untuk boolean udah. Jadi mungkin kayak mirror juga nanti saya jelasin lagi gitu ya, secara detail. Khususnya mungkin orang mau kepengen tahu mengenai mirror bisa sampai di mana sih gitu ya. Jadi saat ini lebih ke fokusnya kira-kira basic dasar ketika kita menggunakan add modifier. Oke, langkah pertama saya mencoba untuk menghilangkan kamera dan untuk like-nya. Nah, saat ini teman-teman saya ingin menjelaskan bagaimana ketika teman-teman ingin menggunakan yang namanya array. Array ini apa sih? Jadi array ini adalah proses di mana ketika kita menggunakan modifier, objek itu diduplikat secara langsung jadi banyak gitu ya. Jadi nggak perlu pakai shortcut shift, nggak usah pakai shift D nggak perlu ya. Jadi langsung aja klik array. Nah, ketika saya klik array, otomatis teman-teman tampilannya akan seperti ini. Nah, ini saat ini akunnya 2. Akun ini arti jumlahnya ya teman. Jadi kalau kita perhatikan ya, akun ini jumlah itu artinya 2 dari objeknya. Sedangkan nanti kita bisa mengontrol jaraknya dari si objek tersebut yang duplikat tadi. Jadi teman-teman bisa ngelihat di sini. Oh sorry, maaf, saya belum menghidupkan screen key-nya. Oke, jadi teman-teman dipastikan umumnya array seperti ini. Jadi bisa duplikat, mau berapa banyak jaraknya ditentukan dulu. Oh, saya maunya ada 3, 2. Nah, jadi nanti jarak antara ini adalah vektor jarak antara x ya, atau objek. Nah, itu bisa diatur. Jadi kalau misalkan dibuat ada 10, otomatis dia akan banyak, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak perlu pakai shift D dan sebagainya, langsung otomatis. Nah, sebelum ketika kita bermain array, pastikan teman-teman kalau ingin setuju dan sudah sesuai, teman tinggal di apply aja. Nah, berarti ini sudah menjadi satu kesatuan. Jadi ini tidak terpisah teman-teman. Jadi memang jadi satu DNA gitu ya. Oke, itu salah satunya kurang lebih gitu. Tapi kalau teman-teman nanti belum setuju, masih ada perubahan, jangan di play dulu ya teman-teman. Gitu ya. Oke, ini coba saya undo dulu sebentar. Oke. Ya, saya undo lagi. Nah, gitu ya. Undo-nya Ctrl Z itu bermasalah nih kayaknya. Oke, nah jadi gini teman. Jadi ketika teman-teman menggunakan array, nah ini juga bisa diatur. Jadi di sini ada bukan hanya sumbu X doang, tapi kita juga bisa menggunakan sumbu Y ke kanan ke kiri. Oke. Terus kemudian bisa juga untuk ke atas bawah. Nah, ini cocok banget nih kalau teman-teman kepengen bikin tangga dan sebagainya ya. Oh, tangganya sedikit mungkin agak miring ke kiri ya, ke kanan. Diatur kerapatannya juga mau diatur ke bawah, agak sedikit ke bawah. Nah, tangganya kayak gini. Nah, itu juga bisa tinggal diatur. Oh, saya kepengen agak naik ke atas sedikit. Oke, terus kemudian kerapatnya juga diatur agak begini. Bisa dicek ya, tangganya miring gitu. Nah, itu dia. Oke. Jadi teman-teman tinggal diatur sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu cara kerjanya teman-teman ya. Itu basic dasarnya. Oke, terus kemudian misalkan ada pertanyaan, bisa nggak sih array ini ngikutin jalur? Bisa teman-teman. Oke, nah saya close dulu ya, saya batalkan dulu. Terus kemudian setelah saya kira-kira setelah saya ini saya hapus tadi, saya batalkan. Saya menggunakan array, terus kemudian saya coba jumlahnya ada berapa banyak dan ditentukan kira-kira ada kira-kira segini deh, kira-kira ya, contoh kayak gitu. Terus kemudian teman-teman menambahkan untuk bentuk dari polanya, kalian bisa menggunakan add, curve, circle juga boleh. Nah, circle ini pasti akan di tengah di sini ya, tekan S lalu diperbesar kira-kira begini. Terus kemudian teman-teman diaktifkan dulu si array-nya. Kemudian teman-teman harus menggunakan alat bantu di sini untuk yaitu curve. Nah, ini dia ya. Ini tambahan doang dari saya, pengembangan sedikit ya. Saya curve. Terus kemudian dari sinilah teman-teman tinggal diklik di sini, arahkan ke garisnya. Nah, dia otomatis ngikutin teman-teman. Jadi ketika ini dibuka, teman bisa mengatur akunnya berapa banyak. Nah, tinggal ditambahin aja saya kebutuhan ya teman. Dan kerapatannya juga masih bisa diatur. Ini dia saya kebutuhannya. Oke, nanti deh pengembangannya saya jelasin. Ini contoh area aja. Jadi area digabung dengan curve. Sebenarnya saya nggak mau jelasin curve-nya, cuman di sini
siapa tahu ada yang bertanya bagaimana kalau misalkan menggunakan curve. Dan ini juga selain kita mengontrol vektor arah X, kita juga bisa mengontrol ke arah Y. Jadi sedikit agak pengembang keluar, dia kayak gini juga bisa diatur. Atau teman-teman saya akan ke 0 dulu. Oke, terus kemudian ini saya coba atur sedikit agak naik ke atas juga bisa. Gitu ya. Jadi kalau nanti jumlahnya dibanyakin, dia muter terus teman-teman. Terus sesuai arahnya. Gitu ya. Oke teman-teman, itu adalah proses bagaimana ketika kita menggunakan array. Saya berharap mengerti fungsi kerjanya. Nanti ada pengembangan lagi khusus array, modeling menggunakan array, bisa bikin apa gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu ke general, normal kembali. Nah sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana ketika teman-teman ingin menggunakan bevel. Nah bevel ini teman-teman, jadi kalau kita sedang modeling menggunakan edit mode ya, kita bisa menggunakan bevel, tapi yang ada di sini yang di edit mode. Jadi ketika kita bermain polygon ya, menggunakan namanya edge ya. Terus kemudian saya klik di sini, terus kemudian teman-teman tinggal mencoba untuk di bevel menggunakan fungsi di sini bevel gitu ya. Ditarik, lalu di sini ada alat bantu parameter untuk menambah jumlah segmennya. Ini adalah bevel untuk edit mode atau kita bermain poligonal. Sedangkan bagaimana kalau misalkan saya geser ke kiri dulu sebentar, terus saya menggunakan add mesh cube dengan yang ada di modify. Di modify ini artinya ketika kita menggunakan bevel yang ada di sini, ini dia keseluruhan teman-teman. Keseluruhan ya, standar basicnya ya. Ketika saya klik bevel, otomatis pinggirannya semuanya sama. Ada kelengkungan, ada profil kelengkungan di pinggir objeknya. Dan kita juga bisa mengontrol. Mungkin ini saya coba untuk hidupkan dulu untuk viewport. Di paper displaynya saya pilih wireframe. Teman-teman bisa lihat di sini ya rangkanya ya. Jadi ketika saya ke modify, nanti di modify ini ada namanya kayak segmen yang diperbanyak. Nah ini dia ya. Jadi fungsinya sama kayak tadi. Bedanya ini adalah keseluruhan di setiap sudut. Nah ini kalau vertis untuk apa? Kalau vertis ini untuk di sudutnya. Ketika saya klik di sini, dia hanya berlaku di sudutnya doang untuk penambah segmen ya, untuk melengkungkan bevelnya. Tapi kalau untuk edges, teman-teman di setiap sisi, setiap garis-garis ya, di sini ada, di sini ada, dan semuanya sekelilingnya ada. Itu dia perbedaannya. Simpel ya. Jadi kalau teman-teman bikin permukaan, mungkin kayak misalkan meja dan sebagainya, supaya kelihatan nggak tajam, ya ceritanya gitu ya, supaya aman buat anak kecil. Nah cocok nih menggunakan bevel gini. Jadi semuanya semua rata, keseimbangannya sama. Tapi kalau teman-teman kepengen beda-beda, yang di sini bevelnya lebih banyak, lebih tipis, ini saran saya jangan menggunakan ini modifier, tapi menggunakan teknik yang edit mode. Nah, terus kemudian klik di bagian sini, oh ternyata di sini bevelnya lebih banyak gitu ya, lebih besar atau lebih gede banget begini, itu bisa. Nah, saran saya menggunakan teknik yang di sini. Nah, kan beda tuh di sini ya. Nah, ini pakai edit mode, guys ya. Oke, itulah namanya bevel. Selanjutnya, saya coba ke general lagi. Terus kemudian teman-teman melakukan proses yang namanya adalah modifier berikutnya adalah yaitu boolean. Nah, boolean adalah proses di mana teman-teman melakukan proses pemotongan atau penggabungan objek. Kalau teman-teman pernah belajar yang namanya adalah bilangan asiran, mungkin asiran A, asiran B, irisan A, irisan B. Waktu SMP, SMA itu sering terjadi. Oke, jadi biasanya dilakukan lebih dari satu objek. Ya, jadi saya misalkan menggunakan silinder. Ketika kita menggunakan silinder, teman-teman di sini ada dua objek yang saling bersinggungan. Oke, kalau teman-teman lihat video saya yang bikin rumah itu boleh ada, udah saya buatin ya. Jadi teman-teman tinggal dilihat aja. Kalau nggak boleh lihat di playlist saya mengenai modeling, itu ada namanya boolean, bagaimana bermain boolean. Oke. Jadi di sini ada dua objek saling bersinggungan teman-teman. Jadi ketika kita ingin melakukan proses pemotongan objek atau menggabungkan objek, saya aktifkan objek dulu. Yang objek yang mau dipotong yang mana diaktifkan dulu. Lalu saya ke modifier, lalu saya add modifier, pilihnya boolean. Nah di boolean ini ada tiga pilihan yang diberikan. Ada different, ada union, ada intersection. Different itu adalah memotong. Kalau union ini menggabung. Oke, ini adalah untuk mengambil area yang bersinggungan. Oke, caranya bagaimana? Yang pertama dulu, ketika saya udah sampai di sini, baru saya klik di sini, lalu diklik objek yang mana yang saling akan menjadi pemotongnya. Oke, ini objek pemotong ya, klik aja dah. Ini udah terjadi, dan teman bisa ngelihat efeknya ya. Lebih amannya silinder yang di sini dimatikan, dan teman bisa melihat. Ini kondisi adalah different.
Ketika teman klik union, dia otomatis gabung. Gabungnya bagaimana sih? Gabungnya di sini sangat kelihatan banget ketika teman-teman menggunakan wireframe. Waktu menggunakan wireframe langka ini. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di sini dia gabung satu kesatuannya, nempel gitu ya. Jadi kalau tidak seperti objek tembus, tidak beda. Ini satu DNA dianggapnya. Oke, kalau intersection dia ngambil area yang bersinggungan. Ya, area yang bersinggungannya itu akan diambil oleh mereka. Sedangkan kalau union menggabung, sedangkan differ adalah motong. Oke, ini saya kembalikan ke normal dulu. Lalu setelah sudah jadi, bagaimana teman-teman? Kalau sudah setuju dan tidak ada perubahan, teman-teman tinggal diklik apply. Dan ketika teman-teman ingin mencoba memotong kembali, teman-teman harus menambah lagi cube, mungkin cube ya, cube kotak, atau saya kecilkan kotaknya dulu. Terus kemudian kotaknya saya coba untuk naikin ke atas. Terus kotaknya misalkan ada 2 deh, saya tekan shift D, saya enter, saya coba untuk duplikat ke arah sini, misalkan begini ya contohnya. Oke. Nah, kalau objeknya misalkan objek, anggaplah objek yang mau dipotong yang bawah ya, yang di bawah mau dipotong sama yang 2 nih. Saran saya teman-teman jangan modify terus kemudian boolean atau diulang lagi dan sebagainya. Karena booleannya prinsipnya adalah membaca 2 objek pemotong dan yang dipotong. Jadi teman-teman pastikan kalau yang memotongnya ada 2 atau yang akan dipotongnya ada 2, dijadikan satu dulu. Jadi sistemnya grup ya. Jadi aktifkan yang ini sama ini diaktifkan, tekan shift, lalu klik, lalu Ctrl J, dan dia sudah menjadi satu kesatuan. Ini jadi sudah menjadi satu kesatuan. Oke, baru diaktifkan di bawahnya. Kemudian teman-teman tinggal klik modifier, boolean, lalu klik ini dia different, pilihnya ini, lalu diklik yang paling atas. Nah, kepotong, baru yang sebagai duplikatnya dihilangkan. Oke, sebelum terjadi setuju prosesnya, teman-teman masih bisa diberi kesempatan untuk menggeser-geser ya, menggeser ke bawah, oh kurang dalam, atau kurang keluar, atau kurang ke kiri. Nanti lihat hasilnya bisa kelihatan. Nah, itu dia ya. Oh, ternyata terlalu ke bawah, diaktifkan lagi, digeser ke atas. Nah, teman-teman bisa ngeliat. Nah, itu dia, enaknya gitu. Ketika teman-teman sudah setuju, aktifkan yang objek yang menderita atau objek yang dipotong, lalu di apply. Nah, setelah di apply sudah jadi, nah objek yang ini itu boleh dihapus. Nah, loh, memang kalau langsung dihapus bagaimana? Kalau misalkan tanpa di play, oke, saya undo lagi ya. Misalkan objek yang bawah nih belum di apply nih, contohnya saya undo. Oke, yang bawah masih normal, masih ada ya, ini dia. Ketika saya hapus itu efeknya hilang teman-teman nih. Kalau saya delete ya, efeknya hilang. Ya, jadi nggak ada gitu kan. Jadi saran saya ketika sudah pas posisi dan penempatannya, baru yang di bawah ini pastikan harus di play dulu. Itu tujuan dari play. Kalau nggak di play nanti nggak berfungsi. Oke, baru dihapus. Nah, itu dia. Oke, itulah proses yang bagaimana teknik menggunakan boolean ya. Selanjutnya, ini sederhana aja ya. Sebenarnya boolean tuh pengembangannya banyak, bisa bikin macam-macam, Nanti ada videonya sudah saya buat, teman-teman boleh lihat. Bisa bikin congklak, bisa bikin dadu, bisa bikin bangunan rumah menggunakan boolean. Oke, berikutnya adalah saya coba untuk masuk ke bagian yang namanya selain boolean apa lagi nih? Ada build. Nah, build ini apa sih? Waktu pertama kali saya coba ya teman-teman, dia bingung kok hilang, terus dia tampil kok hilang. Ternyata ini sebenarnya build ini membantu ketika kita ingin menganimasikan. Jadi kalau teman-teman misalkan di play, dia akan keluar satu persatu sesuai dengan permukaan yang dia mau gitu ya. Dia bisa ditentukan. Jadi dia yang menentukan oleh dia sendiri gitu ya. Kalau teman-teman pengen random ya klik di sini random, gitu ya, acak gitu ya, manapun. Oke, terus kemudian di sini ada length. Length itu adalah durasi yang kita ingin animasi 100 sampai 100. Kalau misalkan 100 ya udah semua sudah selesai, finish jadi 100 ya. Nah, ketika teman-teman diketik misalkan sampai 50 doang ya berarti 50 doang yang akan selesai. Terus di play dari awal gitu ya, awal play gitu ya, cepat sekali. Berapa udah selesai. Jadi teman-teman jangan berpikir ini adalah 0. Saya angka 0 di sebelah kanan nggak berfungsi. Oke, baru saya klik, ini dia bergerak. Nah, sampai 50 batasnya ya. Oke, itu dia. Ini sangat membantu teman-teman ketika teman-teman misalkan membuat objek rumah kepengen tampil satu persatu. Keluar dari satu-satu atau bagaimana tuh bagus. Bahkan ini juga bisa di reverse, bisa dibalikkan. Jadi kondisi dari penuh ke hilang. Nah, itu dia.
Bisa ya. Jadi misalkan contoh pakai, ini saya coba untuk geser dulu sebentar teman-teman, digeser dulu ke kiri. Oke, terus kemudian saya coba untuk add mesh monkey. Nah di monkey ini saya pengen misalkan dikasih sedikit build, jadi teman-teman bisa lihat bahwa perubahannya seperti itu. Nah itu dia. Oke, gerak gitu ya. Kalau mau di random begini gerakannya, ditentukan. Oke, tinggal ngacak setelah permukaan. Nah oke, kalau teman-teman yang lebih lambat berarti di sini kasih 200 untuk 200. Oke, terus kemudian agak lebih lama nih, satu persatu. Jadi si komputer sendiri yang menentukan semuanya ya. Oke teman-teman, jadi itu basic dasarnya. Nanti ada pengembangan, mungkin saya akan buat khusus video build ini gimana prosesnya, gimana gitu ya. Oke, itu adalah proses build. Jadi bagaimana menghilangkan atau menampilkan atau menghilangkan atau menyembunyikan, bisa bolak-balik setiap permukaan face-nya, permukaan-permukaannya. Oke, selanjutnya lagi, berikutnya adalah ke general. Oke. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman, kita coba untuk ke general lagi. Kita ke bagian yang namanya adalah decimat. Nah, decimat untuk apa nih? Nah, itu dia. Decimat ini membantu untuk mengatur jumlah segmen yang kita buat. Biasanya cocoknya untuk orang game ya, pembuat game. Dia selalu menggunakan decimat untuk mengatur jumlah jangan terlalu banyak nih. Kalau jumlah segmen terlalu banyak, ini sangat berat resikonya ya. Mungkin paling gampangnya adalah saya menggunakan yang namanya monkey ya. Ketika kita menggunakan monkey kan segmennya banyak banget nih. Thank you ya. Atau misalkan dari sini baru saya coba untuk dihalusin pakai subdivision ya. Oke, jadi kalau saya pakai subdivision, nah ini kalau saya tambahkan levelnya misalkan 3 gitu ya, itu kan berat banget teman-teman. Nah ini si fungsinya dari ini sekalian ya, subdivision juga saya jelasin. Subdivision itu fungsinya untuk menghaluskan seluruh permukaan teman-teman. Itu subdivision sudah saya jelasin, modeling-modeling yang lainnya, baik karakter dan sebagainya ya. Jadi fungsinya untuk menghaluskan atau menghaluskan dalam arti menambah segmen. Jadi kalau teman-teman lihat dari wireframe-nya memang tidak kelihatan, tapi ketika teman-teman mencoba untuk mengaktifkan di bagian view untuk wireframe, biasanya agak banyak ya. Ini kenapa belum kelihatan banget? Dikarenakan belum di-apply ya, belum di-apply. Jadi kalau misalkan teman-teman kondisinya misalkan saya duplikat ya, saya duplikat ada 2, yang satu di-apply, yang satu belum ya. Yang satu kondisi sama, terus yang satu lagi kondisi dia kita play. Perhatikan hasilnya ketika saya klik wireframe, jadi padat ya. Ini kalau sudah di-play, kalau belum di-play masih diutak-atik, dia masih bentuknya begini nggak kelihatan, tapi aslinya tuh bakalan jadi seperti ini. Ini banyak banget teman-teman, ini sangat banyak banget. Nah ini bagaimana ketika teman-teman dari segmen ini saya coba untuk tampilkan biar kelihatannya. Nah segmennya ini juga sama, saya tampilkan juga. Oke. Nah ketika teman-teman mencoba untuk modify, terus kemudian saya menambahkan yang namanya decimat, ini sangat membantu teman-teman. Jadi ketika di sini defaultnya adalah 31.000 teman-teman, banyak banget ya. Oke, saya kurangi dengan cara bisa mengurangi dengan mengurangi jumlah yang rasio di sini sampai 0, hilang banget nih, banyak banget ya. Nah itu bisa ngurangin deh dari 3.000. Nah itu ngebantu teman-teman. Jadi ketika kita bermain modeling game itu ada batasan tertentu. Ketika kita membuat objek nggak boleh lebih dari berapa ribu face atau poligonal, kurang begitu ya. Ini face font-nya 4520, lain dengan tadi ya teman-teman, itu totalnya beda. Nah, ini kalau yang ini pertama teman-teman, jadi sebelum di play dia juga bisa dideteksi. Jadi prosesnya adalah berikan subdivision surface dulu, baru saya ke decimat. Nah ke decimat, nah ketika ke decimat teman-teman bisa ngelihat jumlahnya berapa. Wow, 31, padahal ini belum di play loh ya. Ini belum di play pun dia sudah bisa mendeteksi teman-teman dengan jumlah level viewportnya 3 gitu ya. Jadi ya, dan kita juga masih bisa mengontrol di sini, dikurangin segmennya gitu ya, pelan-pelan. Nah ketika saya kurangin teman-teman ke bawah, dia akan berkurang 17.000 dan sebagainya. Sedangkan yang tadi di sebelah kanan itu totalnya udah 4.520, lumayan ya. Dari 31.000 teman-teman ya. Itu fungsi decimat teman-teman. Jadi fungsi decimat adalah mengurangi segmen yang kita miliki. Ini kelihatannya memang kalau di render nggak kelihatan gini rangkanya ya. Ini karena saya hidupkan di bagian display wireframe-nya.
Kenapa demikian? Jadi kalau game itu kan nggak terlalu geraknya cepet kan, jadi nggak perlu terlalu halus, tapi minimal kelihatan halus. Nah, dari sini teman-teman tinggal diklik kanan, pilihnya set smooth. Nah, gitu ya, set smooth udah ngebantu halus banget. Bahkan setelah sampai di sini, teman-teman juga masih bisa mengontrol lagi tuh. Tuh ya, masih dikontrol lagi, dikurangin lagi ya, 0, berapa ya? Misalkan saya 0,03, enter. Jadi 1800, masih tetap lumayan gitu kan. 300, oke, saya kasih kira-kira 4 deh. Oke, 2397. Cukup ya, dari 31.000. Oke dia ya, itu teman-teman ya. Jadi fungsinya dari Decimate adalah untuk mengurangi segmen yang kita berikan supaya halus, kurang lebih. Solusinya seperti itu, sangat membantu ketika teman-teman ingin membuat modeling ini. Nanti ada hubungannya juga ketika kita bermain sculpting juga sama, bisa juga dilakukan itu ya. Ketika kita ngedit juga gampang dan tidak terlalu berat. Kalau sudah setuju dan sudah pasti, teman-teman tinggal dicoba diklik di objeknya, Decimate udah selesai, baru saya klik apply. Selesai, berarti segmennya sudah benar-benar pasti sekian. Tadi nilainya udah ada ya. Jadi baru teman-teman tinggal dicoba untuk delete wireframe-nya. Nah, gitu ya. Segmennya lebih ringan dibanding untuk yang di sini, lebih banyak banget. Oke. Ini kalau kita lihat tadi ada sekitar Decimate-nya adalah 17.000, sedangkan ini cuma 2.000. Masa sih? Cek lagi. Oke, nggak apa-apa, cek lagi Decimate. Lihat 2.000 ya. Ini 2.000. Yang ini 17.000. Aduh, berat banget. Dengan ini aja aman. Oke, itu teman-teman bagaimana cara menggunakan Decimate. Berikutnya adalah yaitu saya buat general dulu, terus kemudian kita ke modify, lalu saya ke bagian yang terakhir ya, edit split. Nanti untuk yang generate di bagian modify generate part kedua saya buat ya, dari max sampai ke bawah ya. Untuk geometri belum saya buatin, jadi kalau bisa sekalian ya saya buatin. Oke, edit split, add split ya. Add split untuk apa sih? Jadi gini, add split ini ngebantu cocok nih kalau kita mau presentasi atau membuat animasi yang sifatnya dipecah-pecah ya teman-teman ya. Ketika sampai sini teman tinggal diklik aja, di apply, disetujukan dulu, terus kemudian teman-teman tinggal coba ke edit mode. Oke. Ketika teman-teman menggunakan namanya edge face, lalu klik di bagian permukaan, terus kemudian teman-teman coba tekan G atau dipindah ya, dia otomatis terpisah teman-teman, dia otomatis terpisah. Nah, ini ngebantu untuk ketika teman-teman misalkan membuat bangunan, terus kemudian digeser keluar, bisa digeser ke dalam. Ini sangat ngebantu teman. Jadi kita bisa ngeliat bagian dalamnya dengan cara menggeser ya. Jadi ini masih satu kesatuan, artinya teman-teman masih satu DNA. Jadi masih kalau kita digeser ya masih ikut gitu ya, masih ngeling gitu ya. Itu fungsinya dari edge split tadi barusan. Nah, ini untuk standar si box. Lalu bagaimana dengan kalau ini saya hapus ya, jangan dihapus deh, digeser aja biar ada perbandingan ya. Lalu saya menggunakan edge mesh cylinder. Bagaimana dengan cylinder nih gitu kan. Nah, cylinder hati-hati teman-teman ya. Jadi untuk ketika kita menggunakan edge splits ya, edge split ya, susah banget nyebutnya. Lalu kita apply, setuju. Oke. Ketika kita melakukan proses yang namanya edit, terus kemudian saya klik bagian permukaan atas, memang bisa dilepas, Oke. Terus kemudian teman-teman ketika klik di sini, ini nggak bisa dilepas teman-teman. Duh, nah ini gitu ya, itu gimana caranya? Oke, teman-teman harus melakukan fungsi yang namanya adalah max sharp ya. Itu jadi artinya memberi batasan bagian mana yang mau dilepas nantinya gitu ya. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa menggunakan ini. Oke, lalu teman-teman bisa dilakukan proses yang namanya adalah ini dia, pakai X-ray, di blok aja, terus kemudian teman-teman tinggal klik kanan, pilihnya max sharp ya. Oke, ciri khasnya adalah warna biru. Kalau sudah sampai di sini, baru teman-teman ke object mode lagi, kemudian teman-teman tinggal bisa menambahkan edge split lagi, lalu di apply. Sebenarnya nggak perlu di apply pun nggak masalah. Kita bisa coba untuk aktifkan objeknya, lalu kita edit mode. Ketika saya klik di permukaan, saya klik di sini ya. Oke, saya kembali ke normal ya. Oke, lalu teman-teman klik aja di sini, kemudian saya tekan G. Nah, ini saat ini belum terjadi, kenapa? Karena belum di apply ya teman-teman ya, belum di apply. Jadi supaya berhasil, teman-teman harus di play dulu, setujukan dulu ya. Nah, untuk apply dipastikan ini harus ke object mode dulu, baru saya klik apply. Nah, sekarang diaktifkan lagi, baru saya ke edit mode,
Ketika saya klik di sini, lalu saya tekan G, dan saat ini sudah terlepas. Semuanya terlepas. Emang untuk apa sih gitu ya? Awalnya saya juga nggak tahu nih untuk apa gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin menjelaskan permukaan dindingnya berapa lebar, biar mau tahu nih seberapa permukaannya itu kan, atau misalkan mau dilihat bagian tertentu ya dipisah nih. Ini saya mau pisah semua nih, bisa. Saya pakai shift gitu ya, saya shift, saya tekan G. Nah itu bisa pisah berbagian gitu ya. Jadi fungsinya tuh untuk memecah, membelah gitu ya. Artinya membelah, mencopot kali ya, mencopotin ya bagian setiap wireframe. Jadi nggak semua objek bisa teman-teman, jadi minimal harus dibuat sharp, mark sharp dulu baru bisa dilepas gitu ya. Ya ini berlaku untuk semuanya objek, jadi dibuat dulu baru dipecah-pecah gitu ya. Ini sangat membantu ketika kita ingin membuat desain mungkin bangunan atau apa, mau dilihat geser kan, lo ke dalamnya kayak gimana, luar bagaimana, cocok nih gitu ya. Oke teman-teman, jadi itu saja yang saya jelaskan mengenai untuk generate, modifier generate, khususnya di bagian generate itu dari array sampai dengan edge speed. Nanti selanjutnya berikutnya adalah saya menjelaskan bagaimana dari max atau geometri, atau dari geometry node sampai ke bagian skin atau solidify ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana bila mana materi ini bermanfaat dan berguna, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di part kedua mengenai modifier generate untuk generate yang lainnya. Sekian, terima kasih.